juga enggak gitu. Gimana ya lawan Clint lagi head to headnya? Susah banget. Sebenarnya kalau misalkan cowoknya ada itu nggak masalah, tapi mungkin posisinya kali Gon yang harusnya berbeda. Harusnya cowoknya kalau menurut mata ninja gua harusnya ada di arah mid lane. Karena fungsi dari cowok dari Koko di game pertama tadi adalah untuk bisa menculik entah itu Clint ataupun Roger yang dimana memang harus banget diculik. Karena dua hero ini range-nya yang satu jauh, yang satu licin. Susah untuk ditangkap. Wih, tapi respect tetap terhadap seorang Lance. Lancenya di band. Langsung ke arah Selena Artinya juga. mengerikan. Valentina, Evo Saiken. Ini lumayan cukup pressure kalau gue lihat dari Koko Esport ya. Pressure ya lagi hening Iya, aja nih. posisinya lagi hening banget nih kayaknya. Lagi hening Apakah kita banget, akan melihat lagi main aja, guys? merenung kayaknya. Sepertinya tidak, Lagi guys. merenung. Cuman oke nggak apa-apa, tadi game pertama baru pembukaan pertandingan juga, reset aja, reset. Kita lihat draft game kedua karena Lancelot, Selena dan juga Valentina sudah di ban. Masih cukup perayo yang di ban. Kita lihat akankah ada respect ban di game yang pertama, karena kalau di game pertama susah banget ya. Tadi bahkan Cecilia-nya aja dikasih Pak ke Koko, cuman masih bisa ditanggulangi gitu loh. Itu dia problemnya sekarang yang harus dilakukan oleh tim dari EVOS Cecilia Icon. di band. Kalau gue bilang, ini gameplaynya mereka udah terlihat dong, agak sedikit agresif mendominasi di game pertama. EVOS. Ya EVOS. Pelan-pelan tapi ya. Tapi nggak bisa nggak ini Koko Esport ngebungkam gameplay dari EVOS Icon, atau bahkan EVOS Icon dia pakai gameplay yang berbeda. Respect juga terhadap Cecilia dan Becky dari seorang Vel. Akibat triple kill yang dibilang sama Choji tadi, langsung menyadarkan para pemain. tadi deg-degan dikit. Langsung wipe out kan itu kalau nggak salah. Panser Lah, terakhir. coba Ya, Kan? benar. Itu kayak ditampar pas lagi sayang-sayangnya. Sakit apalagi. Sakit dong ya. Apalagi ditampar pas lagi Valentine. Waduh. Aduh, jadi kalau yang kalian lagi tampar buat Valentine langsung aja DM Choji ya. Kenapa Choji? Enggak, gue sih diem aja sih dari tadi gue. Diem. Nah, ngapain gue? Tapi Choji salam dong buat pacarnya di Nah, rumah. boleh dong. Boleh dong. Siapa Salam dong pacarnya? sama pacar kamu yang di rumah. Sombong diumpetin mulu loh. Astaga naga. Udahlah langsung aja lah ya. Gak punya pacar, dibilang punya pacar. Oke, Lilia was a little girl sudah diamankan. Koko Esport berkesempatan untuk Band one, mendapatkan band one. glue. Oh, untuk Poisi glue. Akankah glue kali ini mampu di counter? Kalau gue nih ngasih apa untuk dia? Siapa nih? Dia aja. Dia tuh siapa gitu? Nggak tahu. Iya. Hai. Dia mungkin ada dia. Oke. Iya. Kalau kita langsung fokus ke draft aja kali. EVOS Icon nih, dua Balikin nggak hero. mau kan lo? Kira-kira dua hero-nya apa nih, Ji? Nah, bingung kan dua-duanya mau ngomong. Gue diem aja sih, gue di pojok. Gue pura-pura gak denger aja lah. Kalau info saya kan udah dari ngeliat Koko udah ngambil ke arah dulu seperti ini, Ruby juga bakal enak banget. Tapi ternyata Esmeralda dan juga ada Cho. Oke, Esmeralda lawan Glow nggak terlalu berat-berat banget. Masih bisa dilawan lah, masih seimbang dari dua belah tim. Sementara Cho nih, oke, ini pertanyaan yang terbesarnya adalah apakah Cho ini akan berada di romer atau tidak? Karena menurut Matanya Joji, kalau misalnya taruh di gold lagi agak kurang worth it karena balik lagi di arah gold lane lawannya marksman. So di arah early game ya nggak bakalan bisa melakukan banyak hal dari seorang Cho dan mungkin saja itu bisa akan membuat modal ataupun snowball yang cukup baik untuk lawannya Cho di arah gold lane. Setahu aneh. Ya. Setahu aneh tuh Panzer itu main Chow. Ya. Setahu aneh. Nah, Kalau salah tidak. Jadi Istimewanya kemungkinan lucu besar guys. kayaknya Bisa Chow ini gol. akan berada di arah romer. jadi Karena Panzer main Cho. Oh iya. Kalau benar. menurut aneh, Iya, tapi iya. semuanya belum tentu terjadi, ya. Tapi kalau dengan adanya YP dari sisi Koko Esport, Guys, ini diambil ke hero-nya. sangat-sangat agak sedikit so-so. Hmm. Maksudnya Iya, dia nggak mendapatkan YP ini sebagai salah satu yang valid bagus banget. Karena ada Esmeralda bro. Ada Gandam, Esmeralda. guys. Benar Karena ada banget. Esmeralda, ada cowok bola, jadi so-so aja. Dan fun fact-nya ini 3 hero yang dipilih Koko, ini 3 hero yang dipick pertama juga di game pertama EVOS. Sama lagi ya. Benar banget. Jadi tapi bedanya ada Esmeralda. Iya. Pendragon, ayo sabar, tenang dulu, yo jangan bengong yo. Gua ngarinya lo kesirep. Tadi Dia itu sempat lagi ke Chelsea dengerin juga. Instruksi deh kayaknya ada instruksi gitu di situ. Pendragon, Lagi coba kantor jangan kosong kedip. kayak gini. Hitungan ketiga, tatap mata saya lebih dalam lagi, lebih dalam lagi. Wah, udah goyang. Udah gatal. Udah gatel. Iya, itu dia dan ini dia. Woo!
Guys, ini rambutnya Fase kayak Chelsea. band yang kedua, Kufra pun langsung ditutup. Oke, sebenarnya di Koko Sport ini masih kekurangan jungler sama Romer. Bener Ben. Jungler sama Romer. Sementara di Fusaker masih kekurangan jungler dan juga Magic Damager. Oke, Magic Damager masih kebuka lebar banget. Mungkin Liam yang udah tutup, tapi masih ada Kagura, masih ada Chang'e juga yang dimana emang udah di buff. Mungkin masih banyak yang bisa dibilang agak ragu-ragu juga sama Chang'e. Tapi menurut mantan Ninja Choji, apalagi dengan pengetesan yang sudah Choji lakukan, Chang'e masih viable banget untuk di meta sekarang, apalagi untuk melawan Eve yang standing ataupun Kagura grounding. sih pastinya. Kagura juga bakal enak banget. Kagura, Chang'e itu udah bakal enak banget untuk daerah mid lane bagi teman-teman Evo Saiken. Tapi untuk junglernya nih, dari 12 tim masih belum keluar jungler nih. Gue jadi penasaran nih, apakah masih Yin akan Aku keluar bingung nih? guys, nih mereka beda kamar ya. Di band sama Evo Saiken. Gue sih berharap hari ini ada Yin jungler. Jujur, Yin jungler. Yin jungler. Ini lawannya enak loh. Koko udah ada Clean, udah ada Yin. Seenggaknya ada 2 yang Terus bisa ngomongnya diatas. gimana? Roger. Kalau misalkan satu lagi junglernya ke arah Sun Sin, bisa pakai Yin jungler. Tapi Roger ternyata. Oke. Roger. Karena Hulusnya di band. Terus ngomongnya gimana? Apa nggak pakai ngomong? Bener dan bener aja tadi juga Kagura juga di ban karena Clint dan juga Yves kalau ketemu Kagura agak sedikit ngerepotin ya. DCO. Cuman oke, kita lihat aja nanti 2 tim apa nih Ji kira-kira. Doja. Satu. Karina Kadia. Karina Kadia, kenapa nggak langsung aja Karina? Oh nggak mungkin. CBR. Karina Kadita nggak mungkin nih. Nggak bisa Karina Kadia. Karina, Setelah CBL, terbitlah CBR. Karina sama satu lagi Romer ya, Matilde sih mau nggak mau kayaknya. Matilda kalau nggak Florin. Iya. Gue lebih prefer Matilda. Matilda ya. Matilda kalau kayak gini. Matilde. Karina oke. Walaupun kan build shield nggak juga. Ya? Enggak masalah karena balik lagi yang diincar dari seorang Matilda itu cuma adalah ininya apa namanya Sama-sama guiding ya. win ya untuk bisa Guiding jadi ojek online. Tapi ternyata kita berdua salah, nggak ada Yin, nggak ada Karina, Granger jungler. Jangan anggap remeh Granger. Jadi Oke. kemarin Kenapa? udah lama tuh saya ngereng. Ada Granger lawannya jungler kan. Itu darah Lancelot cuma dari full kurang seperempat doang. Itu 1 hit doang sama Granger. Pakai rondo. Pakai 1 hit. rondo. Rondo sekali sama 1 hit. Cus. Itemnya apaan tuh Ji? Itemnya Lupa. kalau nggak salah Malefic, Endless, BOD. Nah satu apa Hunter. lagi lupa? Hunter. Nggak Biasanya tahu, Hunter. nggak pakai Hunter setahu aku. Biasanya Itu kalau 1 hit Granger- itu langsung gue bilang sama KB, B sakit banget, respect sih B, respect langsung. Gila. Pokoknya kalau ketemu yang aneh-aneh sama KB biasanya. Coachnya Sige ya? Iya Gibi. Masa masih oke. Wah. Ini harus respect sih menurut gua sama Granger. Bener gak bohong, Granger itu masih sesakit itu. Gua sih kemarin ngelawan Granger masih sesakit itu ya. Tapi nggak tahu sekarang. Even padahal. Apa? Seimbang. Saya menang gua. Oh ahead. Gua menang ahead. Buset. Gua menang ahead. Makanya tadinya tuh pede-pede masuk-masuk aja kan. Pas Jadi di respect. Kaget. respect langsung seumur hidup. Habis itu kayak, oh ternyata Granger masih sakit ya. Sesakit itu Gue bener. juga kalau ngeliat Granger gak takut sih sebenarnya kalau Iya dia. kan, kan? Iya. Kalau misalnya setelah Granger hilang itu kan kayak, Granger. Iya, menang nih. Santuy, wah pas ditembak, waduh. Masih perih banget. Tobat, ternyata si Atit ya guys ya. Oke, tapi untuk kali ini kita lihat Granger yang Bismillah. mungkin menjadi salah satu hero yang cukup lama tidak di-pick sebagai jungler di scene kompetitif. Tapi kalau menurut gua masih efektif. Masih efektif dan masih bisa untuk berkompetisi untuk saat ini. Mungkin memang dia butuh cover yang cukup banyak. Tapi gua ngelihat adanya YP dan juga adanya seorang Glue. Frontliner mereka, road control mereka, oke. Oke, cukup. Untuk mengamankan seorang Granger. Iya, bahkan ditambah Ruby juga. Jadi kita langsung masuk aja kali ke game yang kedua antara Koko dan juga Evos. Nah, Panzer kan pakai cowok. Iya. Terus tahu aku tuh Panzer itu player cowok juga. Yes, benar banget. Cuman tanpa ada Purify juga dari Koko, bisa dibilang cowoknya Wave Dragonnya bebas banget dan Panzer langsung agresif saja di sini memaksa retributionnya. Kita lihat bawah sedikit. Pendragon sudah mengusir mundur sedikit Poisi. Oke, tapi lihat Pendragon bakal coba untuk ganggu Poisi di arah depan sana. FVL kali ini what are you doing? One menuju ke arah jungle yang dimiliki dari seorang Koko Esport. Bakal coba diambil One, retributionnya masih ditahan begitu saja. Enggak menuju ke arah orange buff yang dimiliki Evil. Nggak mau tinggal diam dan bahkan diamanin tetap oleh seorang Evos One.
Gila, ini untuk saat ini EVOS udah invasi gamingnya sangat-sangat jalan dan bahkan Evo rotasinya sedikit terganggu. Tapi kalau kita lihat di bagian atas, Chow-nya sudah melakukan setup. Sinting menjadi targetnya di sini dengan kan Kasif Blast-nya mampu memberikan damage lumayan, masih bisa survive. Ray berusaha untuk cover Panzer kali ini. Koyok lagi Masih stream juga. bisa survive tanpa area flicker. Masih bisa kabur. Koyok lagi stream juga. Oke, tapi ternyata di depan sana Ray-nya tertangkap. Ray yang bukan Reynaldi. Harus diamani first blood. Dan Neville di depan sana juga bakal head to head. Pertukaran tidak ada untuk kali ini. False Icon. Pancingan maut. Panzer terhadap darahnya yang sisa sakarat dalam maut. Membuat Ray harus tersungkur di depan sana. Ray. Yang bukan Reynaldi kali ini. Harus ambil first blood-nya. Masih bisa kabur dan bahkan bersedikit outplay. Kali ini di bagian atas, Sinting dia juga evil. Ada setapan, bahkan Ray sudah melakukan setapan di bagian atas lagi tanpa ada flicker kali ini. Kita lihat saja, Cakim tampaknya membaca situasi tersebut dan langsung recall saja. Ngeliat nggak ada yang bisa diamanin lagi di atas. Goldnya juga di freeze land, pecah di depan. Terus map di tengah hilang. Retribution telah dikeluarkan. Berubah menjadi Wings by Wings. One anak Manda di Ponti sudah masih mendapatkan satu buah purple buff-nya. Dia bakal mencoba untuk melakukan rotasi menuju ke arah bottom lane terlebih dahulu. Tapi FVL kayaknya bakal coba untuk dapetin ke arah orange buff. Namun dia bisa berkesempatan juga untuk melakukan team fight di arah Turtle. Masih banget. Dan kita lihat Turtle-nya juga ada terlepas bebas saja. Grangernya sedikit tertinggal dalam rotasi. Kali ini Koko. Kalau melihat dari situasi Satu-satunya kayak ini, player kalau MTL misalkan yang memang pernah Turtle-nya juara dunia, dilepas, mereka nggak ada anjas. kompensasi sama sekali. Yes, dan One menjadi satu-satunya player MDL yang pernah menjuarai juara dunia. Ya. Tapi lihat dua S-Drake yang menuju ke arah seorang Ray. Belum di follow up dengan Veda S-Drake. Reynaldi kali ini One last hit. One terlalu jauh. Sepertinya dua source skill yang cukup terbuang agak sia-sia. Sedikit terlambat IPS. dari seorang One nama ada di Ponti ini. Tapi fakta membuat kan? Ray masih bertahan hidup dengan flicker yang masih cooldown. Ya, dan untuk saat ini memang memasuki menit keempat nih Joji. Kira-kira apa sih yang terjadi? Permainan agak pasif dari kedua belah tim, sepertinya lebih main aman kecuali Panzer ya, memang dari tadi perjalanannya terlalu agresif, tapi sisanya ini dari kanan kiri atas bawah semuanya masih bermain dengan sangat-sangat aman dan berbeda sekali seperti game pertama. Berbeda Fakta sekali, tapi terutama MDL dari One, daripada bersama MPL tapi nggak satu pernah member juara itu dunia. Ray Wave Drake tidak terconnect, tetapi tampaknya Panzer yang harus menjadi tertumbangkan. One sedikit terjebak, masih bisa kabur ke tidak, 3 member terlalu berat. Yiv yang akan menjadi sang eksekutor. Federer dikeluarkan dan Sinting harus hilang dari line of Dawn. Wow, lihat damage burst yang cukup sakit mengagetkan seorang Sinting. Tapi lihat word manipulation yang membuat One tertangkap di dalam dunia yang termanipulasi. Fel, di depan sana ada Cloudcon, surprise attack telah dikeluarkan. Caki mencoba untuk menghentikan pergerakan, tapi ternyata flicker sudah digunakan terlebih dahulu. Plating telah dilakukan. Dan Cloudcon melihat informasi yang telah diberikan menuju ke seorang Panzer Raid. Wave Dragon tidak bisa dikeluarkan dan Caki memilih untuk plating kembali. Berhasil hampir mengamankan semua. Cakim langsung berada di posisi yang cukup tinggi dari goldnya. Dan level berbeda 1, Cakim dan juga Sinting. Wah, ini harus berhati-hati banget Sinting, lihat. Kalau misalnya lagi damage-nya rekaman ini ada gak sih guys yang banget pakai itu ya. stiker gitu? Belum maksimal itu Sintingnya. Stacknya mungkin baru 1 atau 2 tadi. Iya, makanya udah Sintingnya udah setengah HP tadi. Dan kita lihat di bagian bawah EVOS lagi dan lagi sangat proaktif dalam map. One, invasi ke jungle, Granger kesulitan, oke, masih dikasih untuk saat ini karena Poisi di bagian belakang berusaha menunggangi seorang Oh, One. tertangkap begitu saja. One nampaknya nggak bisa kabur kemana-mana lagi. Ditunggangi oleh seorang Poisi. Bahkan Pendragon sekalipun kali ini harus kehilangan jungler mereka. Tapi double kill ditukar di arah mid lane. 2 poin yang cukup mahal. Veda juga Vela ini harus kehilangan dari tim Koko Esport. Iya benar banget sayang, tetapi untungnya belum bisa dipres bagian midnya, mid turretnya masih cukup sehat. Turtle masih idle begitu saja, objektif netral kemungkinan besar setelah jungling ini benar-benar rotasi ke arah sana. Sementara di bagian atas Sinting dan juga Cakim masih kita lihat adu-aduannya belum ada terbuka lagi di bagian mid side. Oke, dari Falcon bakal coba dapetin 1. Oh my god, Pendragon tiba-tiba langsung memotong pergerakan ke arah belakang. Vela ini udah nggak punya flicker lagi. Vela ini harus coba untuk bertahan, tapi dengan 1 buah Stardust Dance dengan goyang Pargoy membuat Pendragon mendapatkan poin tambahan. Tapi lihat di depan sana Sinting, Predon mengeluarkan dengan quick draw. One kembali tertangkap. Again and again Poisi jangan against gitu. One.
Kali ini Wan gak bisa bertahan hidup lebih lama lagi Goni. Oh, Poisinya benar-benar MVP untuk saat ini. Poisi berusaha kabur, di cover oleh Sinting dan Panzer pun. Poisi yang gitu. Torn apart memorinya. Split berhasil menghentikan pergerakan dari Torn apart Tadi memory. juga Poisi Tidak kan ada ya. bayangan mantan di hari Valentine kali ini untuk seorang Poisi nampaknya. Gila, dan untuk saat ini Koko, mereka Ya, langsung Poisinya bergerak gitu. proaktif ke arah objektif netral selanjutnya. Oh, Federasi Aksi dikeluarkan. Pendragon di sini masih menahan 3 member dan bahkan Evil meskipun mendapatkan turtle-nya tetapi harus hilang di tangan seorang Pendragon. Tidak ada yang bisa berhentikan seorang Pendragon untuk saat ini. Apakah itu worth it, cuy? Enggak, Coci, itu Goni. itu nggak worth it sama sekali pertukaran antara Turtle dan Satu juga suka, jungler. sumpah, guys. Turtle Makasih dan juga banyak. jungler. Karena kenapa? Untuk Ya sekarang gue lebih ampun. prefer untuk junglernya fokus ke arah farming terlebih dahulu. Karena kalau misalnya kita dari Makasih network dan juga kill count yang berbeda semuanya. selisih 4 dengan network berbeda 2000. Otomatis junglernya dari teman-teman EVOS bakal lebih banyak untuk masalah XP-nya dan juga untuk goldnya. Terbukti dengan perbedaan level, 1 level. So lebih baik main aman sambil jungle daripada Deg-degan, high risk guys. tapi nggak worth it untuk pergantiannya. Oke, di arah top lane sana turret berhasil diamankan oleh seorang Brody Jangan Cakim. gitu ya guys ya, Apakah jangan Cakim masih mau lebih? cuma di Nampaknya sini doang tidak. guys, cuma Dan step kalau bisa doang. gue bilang tadi baru mau nanya, Nanti balik ke lagi. Choji, Iya, apakah apa? worth it ke arah jungle atau turtle? Choji udah jawab duluan ya. Iya udah. Nggak worth it ya. Iya, kalau menurut Bang Oji, Nggak worth it juga. Iya. Nggak worth it. Lepasin aja. lepasin aja udah. Karena sekarang dia under, ya kan, Itu under dia. gold. Dia masih butuh gold, masih butuh farmingan, ya udah lepasin Fakta, turtle-nya, bro. tapi kita jungler masih bisa makan. Iya. Dibandingkan harus mati beberapa detik itu nggak bisa dapetin jungler, laning segala macamnya. Rugi ya. Kepotong respawn yang pertama, yang kedua ke slow lagi karena mesti balik lagi ke arah jungling area. Iya, dari true. base. Rugi sih. Cuman untuk saat ini memasuki menit 8, 3.000 Sungkem perbedaan sungkem. gold. Kue ini mah tetap Evos jenis soalnya Icon, guys. mereka harus berhati-hati memang sekarang leading, tetapi Poisi membuktikan kalau dia berhasil mendapatkan 1-2 kali kita lihat. Iya Poisi kamu jangan Pergerakannya gitu. kali ini Cakim flicker defensive Panzer. Berusaha untuk kabur 2 member dari Evos sudah mengeluarkan flicker dan bahkan Dead Sonata yang nyaris saja menghilangkan nyawa dari seorang Panzer kali ini. Reinforcements One dan juga Cakim berusaha mulai masuk. Belum terlalu dikomit, 5 member dari Koko sudah berada di bawah. Akankah team fight? Sesakit itu lihat Granger dengan Dead Sonatanya membuat seorang Panzer hampir tewas. Menuju ke arah belakang, One Retribution telah dikeluarkan kali ini untuk memukul mundur, tapi Ward Manipulation again. Tapi Cloudcon nggak bisa menutup pergerakan dari seorang Veil. Satu turret diamankan ditambah dengan satu orang Cakim yang terperangkap di Ward Manipulation ketika Lord muncul, Goni. Gila, ini rugi Cakim is banget. die. 4 member dari Evos masih berdiri. Tampaknya mereka mencari kompensasi sedikit kan, tetapi Koko mereka gak mau kelihatan show di map sama sekali. Mengingat juga mereka sudah mendapatkan 1 member yaitu Cakim. Mahal banget memang, tetapi lagi dan lagi temponya mereka tidak terlalu bisa cepet ya. Nggak bisa dicepetin gitu. Kalau Iya. lihat dari item, kira-kira gimana cuy? Dari item seperti biasa kalau untuk Ranger, Hunter Strike juga Malefic Roar menjadi item yang bisa dibilang lumayan oke untuk item pertamanya, tapi gue lebih prefer untuk ngambil Endless Battle dulu sebelum Malefic Roar. Mengingat Malefic Roar ini bakal berguna banget kalau misalkan tim lawan udah punya banyak banget item defensifnya. Sementara dari Roger sendiri kita bisa melihat bahwa perbedaan networknya Blue sekitar tuh lagi 600 gold ini dan ya guys, sudah ada lagi War X apa ditambah sih, dengan lagi Stalker, OP lagi ya, juga Endless Blue. Battle. So kalau misalkan Endless Battle udah didapatkan sama seorang Roger, otomatis team fight ya bakal rame. Karena dari tadi kita bisa melihat bahwa team fight ini masih Kenapa hanya lagi sekedar OP? skirmish Kenapa dia kecil lagi aja, OP? belum terlalu gede. Oh, I'm offended ya connect rule manipulation. Hati-hati, Bahkan ada Poisi! langsung menjadi korban pertama. Ini rugi banget. Panzer di bagian belakang berusaha mencorek, merecokkan. Jangan, pertahanan ada dari Koko, Poisi! tetapi tampaknya damage-nya tidak bisa ditahan Go lagi. Dua away, member you dari Poisi! Evos harus hilang kali ini. Pendragon looks for a kill, tetapi tampaknya dia yang harus di shutdown oleh teman-teman Koko dan bahkan 3 member dari Evos Icon harus hilang dari Land of Dawn. EVOS Icon, mereka kehilangan momentum menuju ke arah Lord yang pertama di game yang kedua. Harus sudah Dapat Lord didapatkan mereka, oleh tim guys. dari Koko Esport. Lihat damage yang cukup besar membuat Pendragon dan kawan-kawan harus kehilangan Lord. Bahkan di arah mid, Cloudcon langsung gunain Feather Strike untuk melakukan clear minion dan kita lihat sedikit replaynya. Damage Dead Sonata dari belakang. Pel udah diberhentikan, tapi Way of Dragon karena yang salah. Iya. Gak bisa follow up, Cakim gak bisa follow up, dan Pendragon udah kecebur.
Itu Ya. setengah. Kutukan Iya. Bloody Kemana apaan lagi? guys? Kutukan Problemnya Bloody. dari teman-teman Evo Second adalah kalau misalkan sampai team fight mereka terpisah, mereka bisa dibilang win rate-nya mungkin 30 hanya 40% saja. Gak apa-apa balik guys, lagi, selama base Cloud, base utama Pendragon, belum hancur dan belum juga kalah Chucky bro. membutuhkan lawan-lawannya bisa dibilang harus memepet agar bisa memaksimalkan SDS ataupun sumber daya skill mereka agar bisa memaksimalkan damage. Begitupun juga dengan Roger dari One. Oke, dia fokus ke arah mid lane, di-clear dulu. Pendragon sepertinya salah jalan. Ward manipulation dibuka, Pendragon sudah ditumbangkan, Dead Sonata telah dikeluarkan, tapi nampaknya berhasil mendapatkan satu buah point kill yang cukup mahal Pendragon. Rotasi langsung menuju ke arah top lane. Cloud udah gak punya Feder Estrek kembali. Satu buah konsil telah didapatkan menuju ke arah One dan kawan-kawan di arah top lane. Panzer, duel trigger ke arah yang salah. Tidak bisa di follow up oleh kawan-kawan Evil Cycle. Bahkan Panzer harus menggunakan flickernya untuk mundur ke arah belakang. Setidaknya mereka masih bisa mempertahankan inhibitor mereka. Walaupun agak sedikit porak-poranda dari gameplay teamfight yang dilakukan oleh tim Evil Cycle. Sangat disayangkan ya defensif. Oke, memang dua member tadi sempat terpick off, tetapi untungnya untuk teman-teman dari EVOS Icon masih bisa menyelamatkan inhibitornya dan ofensif yang sangat baik dilakukan oleh Kokos. Mereka tidak terlalu hesitant gitu. Mereka nggak ragu-ragu untuk melakukan team fight, bahkan meskipun ada Lord, mereka bisa dibilang disiplin tetapi tetap terukur juga. Dan untuk saat ini Kokos mereka memegang kendali dalam ekonomi dan juga turret. Tapi tampaknya ada Ikan paus dari mana ini, Bapak Produser? kira-kira dari mana nih? Oh Dari di mana? pause. Oke, dari Choji ternyata. Lah kok dari Choji. Ya cuman mau ngebahas sedikit bahwa teman-teman dari Koko Esport untuk di game kedua kali ini bisa dibilang jauh lebih harmonis di game pertama ya, dimana combo mereka benar-benar bisa dijalankan dengan sangat-sangat baik dan terbukti di saat Lord tadi berjalan. Di Lord ke menit ke-10 ada combo yang mungkin kalian juga agak nangkep tapi terlalu banyak juga yang terjadi tadi. Combo itu adalah combo dari Don't Run Walking dari Ruby dan juga Yves yang langsung menempelkan banyak sekali player ke dalam kotak chatter. Real World Manipulation punya seorang Yves dan itu membuat dari Grangernya teman-teman Koko Esport akhirnya mendapatkan damage yang lumayan besar juga. Dan pada akhirnya teman-teman dari Evo Cycle gak langsung pada tumbang semuanya tapi memecah. Dan di saat memecah tersebut Esmeralda pun ditumbangkan. Begitupun juga dengan sisanya dua player lain dari Evo Cycle. Tapi dari menit sekarang kita bisa melihat bahwa jalan ninja untuk menuju kemenangan dari Koko Esport ada di tangan combo-wombo dari Ruby dan juga Yves-nya. Dua akan hanya ada di sana untuk menjadi support agar mengambil One bisa dengan mudah seperti tadi dua kali. Dimana ada split-split yang langsung aja lock on kepada One dan membuat One pun agak susah untuk bisa memberikan damage karena ia dipeluk oleh Reverse Angela. Sementara oleh teman-teman dari EVOS Icon kita bisa melihat bahwa ada Esmeralda, ada Varsha, ada Cho, ada Roger dan juga ada Brody. Permainan mereka harus bisa bermain zoning dengan sangat-sangat aman. Karena kalau misalkan kita lihat dari zoningannya, Esmeralda dan juga Varsha ini bakal enak banget untuk bisa membantu Roger mengambil team fight ke arah depan. Dan memang harus banget dibuka dengan adanya tendangan dari Cho, lalu disambut dengan Veteran Extract dari seorang Varsha. Brody pun bisa melakukan poking damage dari belakang, entah itu dengan turn up memory atau tidak, setidaknya bisa mengurangi darah lawannya hingga 50% atau ke bawah agar berat Thirsty Hole dari seorang Roger setelah menggunakan Gun Pounce akan bisa menjadi efektif. So, intinya konklusinya adalah di teman-teman EVOS Icon adalah bermain dengan culik-culikan dulu di awal inisiasi team fight-nya, sementara dari Koko Esport adalah dengan membuka zoningan yang sangat lebar dengan combo revolver. Oke, tapi Choji kita lihat ada dua wave ternyata dikeluarkan bersama dua World Manipulation. What are you doing? Sakit banget Lihat guys. combo dari tim Koko Astaga. Esport double kill didapatkan. Sakit banget. Kehilangan 3 player dari tim Evil Cycle. Di follow up dengan Ruby I'm Offended yang sangat-sangat baik. Membuat Ruby kali ini menjadi assist yang terbanyak dengan 8 assist yang dia miliki. Bahkan inhibitor turret kali ini tidak bisa lagi dibendung oleh para pemain dari tim Koko Esport EVOS Icon. Mereka lihat tumbang, mereka tak berdaya. Mau gak mau Polystar harus dikeluarin, tapi damage-nya gak bisa dibendung lagi. Panzer Gila, mau Clean gak mau sakit coba banget, bisa gila. melakukan clear minion saja. Tapi Vader Extract-nya terlalu terburu-buru menurut gua. Iya. Terlalu buru-buru. Oke, kita lihat di sini 3 member mampukah mendefend karena base-nya Harusnya bisa. expose. Kita lihat Ray di bagian Petri. depan mampukah? Oh, base-nya menjadi target objektif dan itu Nice dia. try. Game yang kedua. Koko Gila. Esport menyeimbangkan kedudukannya dan memaksakan Sakit banget, sakit EVOS anjing Icon tuh ke clear. game Kalau yang menurut ketiga. gua tadi sayang banget. Veteran Extract-nya terlalu duluan. Terlalu